Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita ketemu pada pertemuan yang keempat dan perkuliahan saya berikan dalam bentuk online seperti ini. Dan kita sehari ini sudah sampai pada pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik psikologis anak usia dini. Nah, teman-teman sekalian, kita sama-sama sudah memahami bahwa anak usia dini itu merupakan kelompok anak yang bersifat unik. Nah, kata kuncinya di sini unik ya. Kenapa kita bilang mereka itu bersifat unik? Teman-teman, keunikan ini menggambarkan bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lainnya ini memiliki keunikan atau hal-hal yang berbeda. Jadi meskipun pola pertumbuhan itu sama gitu ya, tetapi secara tingkat kematangan, perkembangan fisik, kecerdasan, emosional, bahasa dan cara berkomunikasinya ini bisa berbeda-beda. Nah, ini yang kita sebut dengan keunikan. Gitu. Jadi sebagai gambaran, Anda punya saudara di rumah, punya adik, bahkan ada yang sudah punya anak di sini lebih dari satu. Meskipun bersaudara, setiap pribadi itu pasti ada perbedaannya. Nah, itu yang kita sebut dengan definisi unik, gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan dengan karakteristik, ini berarti kita sedang membicarakan ciri-ciri tertentu, gitu ya, yang kita akan bahas tentang keunikan-keunikan dari masing-masing anak ini. Dengan keunikan yang berbeda-beda ini, maka pendekatan atau pola asuh yang kita berikan kepada mereka pun tidak boleh kita samakan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, pola pertumbuhannya bisa sama gitu ya, tetapi tingkat kematangannya gitu ya, perkembangan fisiknya, tingkat kecerdasannya, sosioemosionalnya, bahasa komunikasinya ini bersifat unik. Nah, inilah teman-teman. Sekarang kita mulai bahas tentang keunikan. Tadi yang saya sampaikan, pola pertumbuhannya itu sama. Ya misalnya, di sini kan ada 3 tingkatan ya. Kalau kita membahas tentang perkembangan anak usia dini. Nah, kenapa di sini ada 4? Yang keempat ini sudah tidak masuk lagi dalam kategori usia dini. Meskipun ada beberapa tokoh pendidikan yang masih menggolongkan usia 6 sampai 8 tahun itu masih ke dalam kelompok usia dini. Tapi umumnya usia dini itu dikelompokkan dari 0 sampai 6 tahun, yaitu sepanjang anak itu sekolah di PGTK atau PAUD ya, jadi ya teman-teman. Jadi ada 3 perkembangan tahapan, ada disebut dengan masa bayi, yaitu 0 sampai 12 bulan, ada masa toddler atau balita 1 sampai 3 tahun, dan ada masa early childhood gitu atau prasekolah antara 3 sampai 6 tahun. Gitu ya. Nah, berikutnya nanti ada masa kelas awal sekolah dasar yang rentang usianya 6 sampai 8 tahun. Nah, ini adalah pola pertumbuhannya seperti ini. Setiap anak-anak nanti kecepatannya akan berbeda-beda. Gitu ya. Yuk, kita akan bahas pada slide berikutnya. Teman-teman, karena keunikan itu, maka kita sebagai orang tua dan guru harus mengenali perkembangannya. Nah, awalnya kita akan coba mengenali tentang perkembangan dari kapasitas intelektual mereka. Nah, tadi kan kita sudah membagi ya
pola pertumbuhannya itu ya. Nah, sekarang kita lihat dari perkembangan kapasitas intelektualnya, di mana perkembangan kapasitas intelektual anak itu terjadi pada usia dini, gitu ya. Kemudian perkembangan kapasitas intelektual anak mencapai 50% ketika anak berusia 4 tahun. Jadi 50% kapasitas intelektual mereka itu berkembang sampai dengan usia 4 tahun. Kemudian naik menjadi 80% ketika dia berusia 8 tahun, kemudian naik menjadi 100% kapasitas intelektualnya itu ketika anak ini berusia 18 tahun. Nah, dari sini teman-teman bisa bayangkan betapa pentingnya usia 0 sampai 4 tahun itu, karena pertumbuhan dan perkembangan dari kapasitas intelektualnya itu mencapai 50%. Jadi Anda semua bisa bayangkan, kalau ini tidak kita optimalkan, ya, maka akan menjadi hal yang terlewati begitu saja, gitu ya. Jadi kita sebagai guru dan orang tua harus mengoptimalkan perkembangan pada usia ini. Kita sekarang lihat karakteristik perkembangan anak usia dini berdasarkan usianya. Jadi berdasarkan tingkat usia, tugas perkembangan dia apa saja. Yang pertama, kita akan lihat tugas perkembangan dari usia 0 sampai 6 bulan gitu ya, yang kita sebut sebagai bayi di sini. Nah, usia 0 sampai 6 bulan ini ditandai dengan kemampuan mengeksplorasi lingkungan melalui suara, pengamatan, dan sentuhan. Ini kata kuncinya, ya. Jadi karena mereka itu belum bisa banyak melakukan apa-apa, maka mereka akan mengeksplorasi lingkungannya itu dengan indera pendengarannya, gitu. Dengan matanya dan dengan sentuhannya. Bayangkan kalau pada usia ini orang tua itu tidak memberikan stimulasi dengan suara-suara gitu. Seperti apa tuh perkembangan intelektualnya dan perkembangan-perkembangan yang lainnya. Jadi di sini sentuhan fisik yang lembut, kemudian suara-suara diperdengarkan dengan hal-hal yang baik, diajarkan berbicara gitu. Ini sudah harus dimulai sejak bayi itu belum bisa berbicara sama sekali gitu. Karena pada dasarnya mereka itu mengeksplorasi lingkungan. Gitu. Nah, tentunya pada usia ini kan belum sekolah. Ya, jadi layanan pendidikan usia dini yang 0 sampai 6 bulan ini ya bersifat non formal. Dilaksanakan oleh orang tua dan anggota keluarga yang lain. Karena ini pendidikannya dilakukan di rumah, maka orang tua harus menyediakan objek bergerak, warna-warna gitu ya. Karena tadi kan dia melalui pengamatan, melalui indera penglihatan dia, dengan suara dan beberapa benda gitu ya, yang memiliki tekstur seperti itu. Jadi peka gitu, saraf-sarafnya hidup, berkembang. Nah, ini karakteristik perkembangan anak usia dini usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian di usia 7 sampai 12 bulan perkembangannya ini ditandai dengan kemampuan mengingat konsep-konsep yang sederhana. Anak pada usia ini suka kegiatan menyimpan dan mengeluarkan benda, mencari benda yang disembunyikan, menirukan suara yang menarik, melihat gambar. Maka orang tua harus menyediakan alat-alat permainan yang mengakomodasi kebutuhan ini.
gitu ya. Ini pun masih dilakukan di rumah, gitu. Jadi ini tugas perkembangan si anak itu adalah dia sudah memiliki kemampuan mengingat konsep-konsep yang sederhana. Jadi orang tua dan lingkungannya harus berikan stimulasi supaya kemampuan ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian kita lihat usia 12 sampai dengan 18 bulan. Ini ditandai dengan perilaku anak menyukai tantangan untuk memanipulasi dan bereksperimen serta menikmati dongeng. Ya, dan orang tua sebaiknya menyediakan buku gambar, kotak musik, puzzle, menara gelang, alat melukis dan pengenalan ukuran. Jadi harus disediakan media-media permainan di rumah untuk menstimulasi perkembangan intelektualnya. Gitu. Lihat pada gambar ini, usia 12 sampai 18 bulan. Ya. Anda bisa baca di sini apa saja yang berkembang dari anak usia ini. Jadi ketika kita orang tua gagal memberikan stimulasi, ya, sayang sekali waktunya terbuang begitu saja. Perkembangannya kan tadi 50% sampai dengan usia 4 tahun. Nah, teman-teman kalau melihat kenapa kecepatan belajar seseorang anak itu berbeda satu dengan yang lainnya, ya karena penyebabnya adalah kegagalan orang tua dalam memberikan stimulasi pertumbuhan intelektual dia, pertumbuhan fisik dia, gitu. Sehingga yang 50% itu tidak berkembang sesuai dengan targetnya, sesuai dengan harapannya. Nah, berikutnya sampai dengan usia 2 tahun, ya teman-teman. Ini perilaku anak menghabiskan waktu dengan alat permainan yang dapat dikelola bebas oleh dirinya sendiri. Sebaiknya orang tua menyediakan boneka yang diberi baju, martil kayu, balok geometri, instrumen musik dan sebagainya. Ya, jadi karena dia sudah mulai memiliki keinginan, gitu ya, dalam bahasa sehari-hari kita tuh untuk ngoprek-ngoprek. Nah, Anda yang kalau yang punya adik atau bahkan sudah punya anak usia ini, kelihatan sekali pertumbuhan mereka itu seperti ini. Ya. Berikutnya di usia 2 sampai 3 tahun, ya teman-teman. Ditandai dengan perilaku anak yang menyukai bongkar pasang dan benda yang menguji kemampuan. Jadi sudah menyukai tantangan ini anak-anak di usia 2 sampai 3 tahun ini. Sesuai dengan fitrahnya mereka ini ingin selalu mencoba, tidak pernah merasa takut gitu ya, tidak pernah merasa khawatir gitu, sehingga ya itu mereka ini menyukai tantangan sekali. Nah, orang tua ini sebaiknya menyediakan permainan Lego, Play-Doh, dan sosiodrama. Ini permainan-permainan yang bisa menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak di usia 2 sampai 3 tahun. Dan kalau Anda lihat permainan-permainan seperti ini, seperti Lego gitu atau apa namanya loose part gitu, Play-Doh, ini kan yang benar-benar si anak ini bereksperimen, gitu, bereksperimen. Jadi seperti itu. Nah, kalau anak-anak ini tidak kita fasilitasi dengan hal-hal seperti ini, ya sayang sekali tadi pertumbuhannya. Nah, di usia 3 sampai 5 tahun ditandai dengan perilaku anak yang bermain bersama dengan teman sebayanya, permainan fisik dan serba ingin tahu yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi apa namanya fasilitasi anak usia ini untuk bertemu dengan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian perkembangan terakhir ya dari usia dini ini 5 sampai 7 tahun atau 5 sampai 6 tahun ditandai rasa ingin tahu yang tambah besar dengan fokus interest pada kegiatan sosial, sains dan akademik yang lainnya. Gitu. Dan usia ini kan sudah usia sekolah ya di PAUD, berarti di sini sudah ada campur tangan guru. Gitu. Fasilitasi oleh guru
kebutuhan mereka di usia 5 sampai dengan 6 tahun atau 5 sampai dengan 7 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini dari sinilah kita akan memahami gitu ya, bahwa tentang keunikan mereka ya. Ini sangat tergantung pada bagaimana lingkungannya memberikan stimulasi gitu. Jadi kalau teman-teman ini sebagai guru kan melihat setiap murid yang satu dengan murid yang lain ini karakteristiknya itu berbeda-beda meskipun mereka berada pada rentang usia yang sama gitu. Ya, kecepatan belajar mereka berbeda-beda, minat dan bakat mereka berbeda-beda seperti itu. Ya, kita kemudian harus memahami ini sebagai orang tua dan guru. Dengan memahami karakteristik perkembangan anak usia dini, maka orang tua atau pendidik lain dapat menyediakan alat atau media yang mampu meningkatkan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Nah, ini yang dari tadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa berikan stimulasi atau rangsangan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka di usia pertumbuhannya gitu, sehingga perkembangan dari intelektualnya, dari fisiknya ini berkembang sesuai dengan harapan. Sekarang kita lihat, jadi setiap perkembangan itu teman-teman, setiap tahapan-tahapan yang tadi kita paparkan, ini ada masa-masa tertentu. Ya, jadi kalau tadi perkembangan pertumbuhan berdasarkan usianya, kalau sekarang kita lihat ada tahapan masa gitu pada anak usia dini. Apa saja itu? Yang pertama gitu ya, ini ada yang kita sebut sebagai masa peka. Ya, masa peka. Di mana masa peka ini maksudnya adalah masa yang sensitif dalam penerimaan stimulasi dari lingkungannya. Ini di masa bayi ini teman-teman. Dia sensitif banget, dia merespon apa yang terjadi di luar dirinya itu, di sekitar dia. Gitu ya, masa peka. Jadi di sini orang tua dan keluarga atau lingkungan sekitarnya benar-benar harus memberikan stimulasi yang bagus kepada anak ini. Ya, pada anak ini. Dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhannya. Yang kedua, ada masa egosentris. Teman-teman pasti mengalami ini atau melihat dan menyaksikan masa seperti ini pada anak-anak kita. Di mana cirinya dari masa egosentris ini, anak-anak itu selalu ingin mau menang sendiri gitu. Selalu ingin ditiru sehingga perlu perhatian dan kesabaran dari orang dewasa dan pendidiknya. Ingin selalu diperhatikan. Ini masa egosentris. Gitu. Ya, ada masanya. Dan kalau misalnya berapa rentang waktunya, ya ini berbeda-beda. Itu yang disebut dengan keunikan tadi, teman-teman. Ya, disebut dengan keunikan tadi. Gitu. Jadi ini tidak sengaja tidak dikaitkan dengan usia, gitu ya, karena bisa jadi rentang usianya berbeda di masa egosentris ini. Ada yang usia 2 sampai 3 tahun sudah terlihat, bahkan ada yang di usia 4 tahun baru terlihat gitu. Berikutnya ada masa berkelompok. Nah, tadi di atas juga disebutkan pada usia 3 tahun ya, anak ini sudah ingin bermain dengan teman sebayanya. Gitu. Dia selalu ingin bertemu dengan teman-temannya. Karena di sini mereka sudah belajar menerima satu sama lain. Gitu. Dan sebetulnya ini bisa kita sebut sebagai masa sosialisasi ya teman-teman. Karena mereka ini gak cuma dengan teman sebayanya, tapi mereka juga pada masa ini
ingin berkomunikasi dengan orang dewasa juga, gitu. Ya, jadi orang tua kasih kesempatan lah pada anak usia ini untuk bermain sama teman-temannya. Anda bayangkanlah anak pada usia ini ya, pada masa ingin berkelompok ini, itu kan keinginan ingin bermainnya tinggi, gitu. Tetapi lingkungannya misalnya tidak memungkinkan, gitu. Ya, jadi ini anak ini nanti akan menyalurkan pada hal-hal yang lain. Gitu. Dan ini kalau tidak dikawal, tidak diperhatikan oleh orang tua, ini akan menjadi hal yang kurang baik. Gitu. Berikutnya ada masa meniru. Jadi ini kita sama-sama tahu bahwa anak itu kan peniru ulung, ya. Apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya, dan lingkungan sekitarnya itu dianggap sebagai model, gitu. Dia meniru perilaku orang tuanya, kakaknya. Jadi kalau dia teman-teman anak-anak usia ini, kalau teman-teman apa namanya kaget gitu ya, dia bisa berbahasa dengan istilah-istilah tertentu gitu misalnya, ya, atau dia tiba-tiba bisa bernyanyi dengan lagu bahasa Inggris gitu. Nah, kalau anak ini biasa mengakses YouTube misalnya, nah itu akan mudah buat dia meniru karena dia memang peniru ulung, gitu. Ya, kalau di rumah orang tuanya suka marah-marah, ya dia juga akan meniru perbuatan seperti itu. Jadi ini harus hati-hati ya kita dalam memberikan fasilitas kepada anak kita pada fase ini ya, pada masa meniru ini. Hati-hati sekali. Memberikan gadget dan sebagainya ini juga harus hati-hati. Tapi kalau diberikan untuk hal yang positif gitu ya, supaya anak berlatih mengembangkan bakatnya, bagus. Misalnya konten-konten yang menstimulasi perkembangan bahasanya, gitu ya, keterampilannya, ini boleh, tapi tetap diberikan dengan takaran yang pas. Nah, terakhir nih pada masa anak-anak ini kita akan mengenal masa atau fase eksplorasi atau penjelajahan. Nah, masa menjelajah pada anak dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia mencoba-coba dengan cara memegang, memakan, meminum, dan melakukan trial and error terhadap benda-benda di sekitarnya. Nah ini, tadi saya sempat sampaikan bahwa secara fitrah, anak-anak di usia ini memang anak-anak yang selalu ingin meniru, selalu ingin mencoba, selalu ingin melakukan hal baru, tidak merasa takut gitu. Ya, jadi ada ulat bulu dia pegang. Ya, orang tuanya yang khawatir gitu. Dia memanjat pohon gitu. Ya. Kemudian dia bermain di air menggenang, di selokan, mencari ikan. Memang seperti itu masanya. Nah, sekali lagi pada masa-masa seperti ini peran orang tua sangat penting bagi mereka. Teman-teman, tentunya dari hal-hal yang saya paparkan tadi gitu ya, pada diri anak itu akan muncul konflik atau masalah. Jadi si anak ini pada setiap masanya itu akan menghadapi masalah dan ini akan menjadi konflik bagi si anak itu. Dan setiap anak itu sudah tahu cara menyelesaikan konflik atau masalahnya sebetulnya. Nah, bagaimana cara anak ini menyelesaikan masalah dia? Ini ada tipe-tipenya, teman-teman. Coba kita lihat. Pertama, ada anak yang cara menyelesaikan masalahnya ini dengan tipe pasif. Nah, pasif ini si anak ini hampir nggak melakukan apa-apa, ya, dengan lingkungannya atau dengan sosial gitu. Ya, biasanya tahap pasif ini memang dilakukan oleh bayi. Ya, bayi belum bisa berbicara, belum bisa protes. Jadi dia pasif dia.
dalam merespon masalah. Kalau dia merasakan sesuatu yang kurang nyaman gitu, ya mau gimana, dia memang belum bisa apa-apa gitu ya, belum bisa berbicara terlalu banyak, atau bahkan ada yang sudah bisa bicara pun menyelesaikan konflik yang dihadapi itu secara pasif, dia tidak banyak melakukan hal-hal tertentu. Berikutnya, ada anak yang menyelesaikan masalah ini dengan melakukan serangan fisik gitu. Jadi seringkali ini di usia pra-TK nih, 2 sampai 3 tahun. Nah, seringkali mereka menyelesaikan masalah itu dengan serangan fisik seperti marah, berteriak, menggigit, menendang, memukul atau melempar benda. Nah, dia melampiaskan kekecewaannya gitu ya. Kekecewaan itu muncul karena ada masalah ya, karena dia merasakan ketidaknyamanan gitu dengan melakukan serangan fisik. Ada fase seperti ini gitu. Ya, ada masa seperti ini. Nah, ini sering kita lihat. Kalau ada anak-anak yang memang perilakunya seperti ini, ya ini normal gitu. Karena memang ada fase, menurut penelitian itu ada fase seperti ini. Cara dia menyelesaikan konflik atau masalahnya itu dengan serangan fisik. Tapi ini akan berhenti. Gitu. Seiring dengan perkembangan ya, intelektualnya nanti. Berikutnya ada yang cara menyelesaikan konflik ini dengan serangan bahasa atau verbal aggression ya. Jadi ketika anak menginjak TK sekitar 4 sampai 6 tahun, maka serangan fisik akan berkurang namun mereka mulai memahami kekuatan kata-kata. Nah, anak usia 4 tahun kadang berkata bajumu jelek ya. Dia mulai ngata-ngatain teman-temannya tuh, teman-teman. Ya. Seperti itu. Jadi guru di TK dan orang tua ini sudah paham. Tinggal bagaimana kita mengarahkan anak ketika dia berperilaku seperti ini. Gitu ya. Kita salurkan kepada hal-hal yang lebih positif. Sudah punya kekuatan bagi dia untuk melakukan serangan bahasa ini gitu. Dan terakhir, pada tahap ini seorang anak sudah dapat menyelesaikan masalah dengan bahasa atau kalimat positif, tidak kasar dan tidak menghakimi. Jadi ada fase yang sudah mulai bagus ya di anak usia 5 sampai 6 tahun. Ini sudah pada fase ini. Jadi dia menyelesaikan masalahnya itu dengan lebih bijak, dengan lebih baik, dengan lebih tenang. Dan karena dia sudah mulai berkembang aspek intelektualnya seperti itu. Jadi kalau ada anak usia 6 tahun masih saja merespon atau menyelesaikan konfliknya dengan cara-cara yang fisik, kemudian cara serangan bahasa gitu, itu harus dibantu ya oleh orang dewasa untuk segera diarahkan menjadi yang lebih baik. Poin terakhir yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini adalah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu karakteristik psikologis anak usia dini. Teman-teman sekalian, kalau kita membicarakan karakteristik psikologis anak usia dini, maka kita harus pahami yang pertama bahwa anak usia dini itu unik. Nah, seperti saya sudah sampaikan di awal-awal tadi, keunikan ini merujuk pada sifat anak yang berbeda satu sama lainnya. Kenapa bisa demikian? Karena anak itu memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Seperti itu. Kalau saya mau umpamakan, misalnya anak itu di usia PAUD itu adalah bintang. Maka setiap anak kita itu adalah bintang, dan kalau mereka itu sampai saat ini belum mampu menunjukkan sinar yang sama satu dengan yang lainnya, itu disebabkan karena mereka itu memang bersinar di langit yang berbeda.
Nah, tugas kita sebagai orang tua itu bukan menentukan anak kita itu harus bersinar di langit yang mana, bukan. Karena tadi setiap anak itu bintang dan mereka punya langit yang berbeda satu sama lain. Tugas kita itu adalah membantu mereka mengepakkan sayapnya untuk mencapai tujuannya itu. Gitu. Jadi inilah yang harus kita pahami dari karakteristik anak usia dini itu mereka unik. Jadi jangan pernah kita sebagai orang tua dan sebagai guru itu memperlakukan setiap anak itu sama. Yang kedua, teman-teman sekalian, dari karakteristik psikologis anak usia dini itu, bahwa pada usia ini mereka cenderung egosentris. Ya, egosentris. Coba nanti teman-teman kaji lebih dalam lagi, gunakan AI gitu ya, atau apa namanya browser gitu. Egosentris itu apa sih gitu. Di sini ada dua suku kata, ada ego dan ada sentris gitu ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang egosentris itu apa secara khusus, tapi ini adalah sebuah karakteristik psikologis dari anak PAUD. Nah, dengan egosentris ini, anak itu akan cenderung melihat dan memahami sesuatu itu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Itu egosentris. Dia tuh melihat sesuatu itu dari sudut pandang diri dia sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain. Kalau menurut dia benar, itu benar. Orang lain salah. Dan sebaliknya, kalau menurut dia itu salah, ya salah gitu. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami. Karena kita sebagai orang tua dan guru itu paham bahwa anak usia dini itu memiliki karakteristik psikologis yang seperti ini, kita harus paham bagaimana cara mendidik mereka. Ketika mereka menunjukkan egosentrisnya di rumah atau di dalam kelas. Yang ketiga, anak usia dini itu aktif dan energik. Karena memang selayaknya anak usia PAUD khususnya ya, dari usia 4 sampai 6 tahun, memang harusnya aktif dan energik. Maka kita harus memberikan stimulasi kepada mereka. Membantu mereka agar aktivitas yang seperti ini muncul atau mereka munculkan. Kita harus bagaimana? Jaga pola makan mereka, jaga pola tidur dan istirahat mereka. Gitu. Ya. Anak yang seperti ini tuh menunjukkan semangat terus mereka ini, nggak pernah kelihatan lelah. Nggak pernah bosan untuk berhenti beraktivitas. Kadang-kadang kalau kita suruh mereka berhenti bermain gitu ya, ya mereka menolak gitu. Ya, jadi kita kadang-kadang suka heran, kok anak ini nggak ada capeknya. Ya memang seperti itu karakteristik mereka. Lainnya adalah anak seusia ini memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan selalu antusias terhadap apapun. Ini juga merupakan sebuah fitrah ya, atau sifat bawaan mereka. Memang seperti itu mereka. Jadi kalau ada sesuatu memang mereka selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Mereka mencoba banyak hal, ya, melakukan hal-hal yang menurut kita itu mengkhawatirkan kadang-kadang, gitu. Jadi kalau di depan kita itu, di depan anak itu misalnya ada ulat atau ada binatang yang menurut kita itu adalah binatang yang berbahaya, justru anak seusia ini ingin tahu gitu. Kenapa? Atau bagaimana tentang binatang itu. Mereka memanjat pohon dan sebagainya. Ya, mereka eksploratif dan memiliki jiwa petualang. Dan ini didorong karena rasa ingin tahu yang kuat, sehingga mereka menjelajah, mencoba hal-hal baru gitu. Ini adalah karakteristik psikologis mereka. Nah, karena itu ya harus kita bantu, kita berikan stimulasi atau rangsangan kepada mereka supaya berkembang karakteristik ini.
Kalau tidak kita bantu, ya tidak berkembang. Kasihan anak ini tidak berkembang sesuai dengan harapannya. Dan kita sebagai guru bertanggung jawab untuk memunculkan karakteristik yang bagus seperti ini. Karena orang tua kan mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada kita sebagai guru di sekolah. Mereka juga suka spontanitas, gitu ya. Mereka senang dan kaya dalam fantasi. Makanya mereka itu ketika diminta menggambar, jangan cuma menyerahkan gambarnya saja, teman-teman. Selesai mereka menggambar, minta mereka menceritakan, kamu menggambar apa, Nak? Gitu. Karena kalau kita melihat hasil gambarnya, nampak aneh. Gitu. Bukan kualitas gambarnya yang kita nilai, tetapi apa yang akan mereka ceritakan dari gambar itu yang sangat berharga. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus memahami hal tersebut. Tetapi usia ini juga usia yang mudah frustasi, mudah kecewa gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya mereka lampiaskan. Muncullah konflik tadi, ya yang kita bahas pada slide sebelumnya. Muncul konflik-konflik itu. Tetapi lagi-lagi mereka selalu punya cara untuk menyelesaikan konflik mereka dengan cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan juga, gitu ya. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, iyalah mereka nggak tahu ini bahaya, gitu. Yang mereka tahu ini adalah sesuatu yang mengasihkan dan menantang. Kemudian daya perhatian yang pendek, nah ini yang harus kita pahami kalau kita coba ya teman-teman baca beberapa referensi nanti gitu ya. Anak-anak usia PAUD itu berapa lama sih dia bisa konsentrasi atau memperhatikan sesuatu? Bisa bertahan dia setengah jam? Saya yakin tidak. Dia konsentrasi selama setengah jam. 20 menit. Saya yakin tidak. Mereka hanya akan bisa konsentrasi dalam kurun waktu pendek, kurang dari 10 menit saja. Seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa daya perhatian mereka ini pendek, gitu, maka guru itu harus mampu melakukan kejutan-kejutan sehingga ketika anak ini sudah tidak konsentrasi lagi, kita berikan kejutan sehingga mereka bisa konsentrasi lagi. Gitu. Tapi mereka umumnya akan bisa berkonsentrasi pada hal-hal yang mereka memang senengin. Game, makanan, mainan. Nah, itu baru mereka bisa konsentrasi tuh. Gitu ya. Bisa konsentrasi yang lama. Makanya cara belajar di PAUD itu adalah bermain supaya mereka bisa fokus, bisa konsentrasi, perhatiannya panjang gitu. Kemudian ciri psikologis yang lain adalah mereka bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Nah, seperti ini juga ciri atau karakteristik psikologis anak usia dini. Semakin menunjukkan minat terhadap teman. Ya, mereka senang ketika bermain bersama teman-temannya. Gitu. Belajar bekerja sama, berhubungan dengan teman-temannya gitu. Nah, seperti ini. Ciri-ciri psikologis. Dan terakhir, teman-teman sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana mengembangkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Setelah kita tadi memahami ciri-ciri psikologisnya, sehingga kita akan lebih mudah bagaimana mengarahkan mereka untuk belajar. Saya pikir itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi sebuah bahan buat teman-teman untuk belajar ya, untuk mempelajari ini. Dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar pada video yang saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.